close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Dalam kesempatan siang hari ini saya ingin memenuhi permintaan dari subscriber saya. Mas, tolong bikinin video kapan penjualan yang tepat, terus apa perawatan yang tepat saat sapi sudah mulai masa panen atau di jangka 4 bulan itu. Ya, kalau untuk sapi di sini sendiri, insya Allah 4 bulan sudah pasti sudah keluar, sudah gemuk. Dan untuk sapi di sini rata-rata pun 3 bulan, 2 bulan pun sudah keluar. Kalau sudah ada momen waktu yang tepat dalam arti harga sapi potong sedang naik gitu. Jadi saat harga sapi potong naik, bisa kita jual dengan rawatan peliharaan jangka 3 bulan ataupun 2 bulan juga sudah bisa. Jadi ada lagi teman peternak itu yang katanya gini, Mas, aduh harganya sekarang lagi jelek ya Mas ini. Terus sekarang udah nggak saya kombor sapinya. Nah, itu yang menjadi kesalahan peternak apabila harga sedang murah, malah sapi tidak rawatannya malah jadi menurun. Jadi sapinya malah perkembangannya jadi tambah lama. Jadi buat para peternak, misal harga sapi sedang turun, tetaplah rawat sapi seperti biasa. Jangan malah terus jadi pemeliharaannya jadi menurun. Dalam arti perawatannya malah jadi berkurang. Jadi tetaplah rawat sapi seperti biasa walaupun harga sedang turun. Dan nilai positif apabila berternak sapi itu, walaupun harga turun, sapi bisa kita tahan apabila memang tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ini jadi dalam tanda kutip tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk harus menjual sapi di saat harga sedang murah gitu. Jadi kalau misal memang ada kebutuhan yang memang harus menjual sapinya, ya mungkin bisa lah sapi terus dijual saat kondisi murah. Tapi kalau misal kebutuhan itu masih bisa ditutup dengan uang lain yang tidak harus menjual sapi itu sendiri, bisa saja sapi ditahan dulu dan tetap dirawat seperti biasanya. Karena apa? Karena sapi itu nggak selamanya terus sampai berbulan-bulan harganya jelek itu terus, enggak. Memang ada momen naik turun, naik turun, naik turun. Ya sama seperti halnya sayuran. Sayuran juga begitu. Dan lain-lainnya juga seperti itu. Jadi tidak bisa stabil harga sapi itu juga. Jadi kesimpulannya, walaupun kita pelihara sudah misal pas waktu 4 bulan, tapi kok harganya jelek. Terus misal saya sendiri ada kebutuhan, sebisa mungkin saya cari uang yang lain dulu selain menjual sapi-sapi di sini. Kalau kondisi memang sangat tidak memungkinkan untuk menjual sapi dengan harga murah, yang pasti tentunya apa bahasa Jawanya, eman.
Kalau lagi murah tapi kok harus dijual. Kalau panjenengan saya gimana para sedulur ternak? Kalau saya pribadi mending sapi saya tahan dan saya rawat seperti biasa. Nanti mungkin setelah harga murah itu ada peningkatan. Nah, waktu peningkatan itu sapi keluar. Kalau jangkanya sapi penggemukan yang secara saya bilang ekspres itu, jadi memang sapi, kalau pengalaman saya pribadi, sapi nggak bisa nggak bisa ditahan perkembangannya sampai jangka waktu panjang. Jadi kalau memang mau menggemukkan sapi secara ekspres, kalau saya pribadi 4 bulan, paling lama 5 bulan itu harus keluar. Karena setelah itu perkembangan sapi akan menurun, tidak stabil di angka ABG 1,5 kilo. Dan pastinya sapi udah tambah gede, kebutuhan pakannya pun akan bertambah besar. Dan menurut pengalaman pribadi saya, momen yang tepat untuk penjualan sapi potong ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk penjualan sapi potong itu di menjelang tahun baru, yaitu bulan-bulan Desember pertengahan atau Desember akhir. Lalu setelah Idul Fitri atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tapi biasanya pengalaman sebelum Hari Raya Idul Fitri itu malah harganya agak turun. Jadi masih lebih tinggi yang harga setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi Hari Raya Idul Fitri H+3, H+4, H+5 sampai H+7 itu harganya malah tinggi. Soalnya kebanyakan para petani menjualnya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau bisa sapi-sapi itu dijual setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena momen itu pas saat liburan dan kebutuhan daging berkurang-kurang saat setelah Hari Raya Idul Fitri. Lalu tahap perawatan sebelum masa panen. Kalau saya pribadi tidak ada perlakuan khusus untuk sapi sebelum masa panen. Jadi sebelum masa panen ya tetap saya rawat seperti biasa saja, tidak ada perlakuan khusus. Pakan masih menggunakan konsentrat 1% dari bibit hidup sapi dengan target ABG minimal 1,5 kilo per hari. Dan untuk makan tetap siang hari jerami. Kalau malam misal ada hijauan ya pakai hijauan. Oh ya, ini mengabarkan kondisi terkini sapi yang di video sebelumnya di pemilihan bakalan itu saya ceritakan ini sapi baru. Yang waktu video itu sapi ini sama ini tuh masih 2 hari di kandang. Dan sekarang mereka sudah sudah mapan. Sudah mapan di kandang ini. Sekarang kedua sapi ini sudah 7 hari di sini. Yang ini yang beli harga bobot 590, yang ini bobot 580. Dan mereka sudah mapan 7 hari di sini. Kalau soal berkembangnya belum tahu juga. Insya Allah ya juga sudah berkembang. Ini. Jadi dari pantat juga lebar, tulang punggung juga datar semua, kaki-kaki masih bagus. Dan yang untuk si kurus limosin ini sekarang ya sudah bagus lah dia perkembangannya. Yang bobot 560 itu 560 kilo. Sekarang ini sudah rata punggungnya sudah rata, pantatnya juga sudah membentuk. Ini sudah mulai rata ini. Nah. Dan untuk yang 2 sapi ini sudah rawatan berapa bulan? Ini 2 bulan, yang ini 2,5 bulan. Dan yang ini masih belum poel. Ini masih bakalan yang gimana kurang tahu ya. Kalau saya sih merawatnya kemarin cuman sapi kurus, tahu sekarang udah kayak gini 2 bulan. Yang punya kemarin aja pangling sama sapi ini. Kalau ini sapi dari dia. Jadi ini sapi ini dari petani daerah Cangkringan, Yogyakarta. Yang sapi ini dari dagang daerah Ketep
dari daerah Ketepas sana, yang awal beli bobot 550, lalu timbangan bulan pertama itu 625 kilo. Yang ini bobot awal 540, bulan pertama itu saya timbang 603 kilo. Ini yang sapi yang di pasar di review sama Mas Lutfi Aka itu, yang ber-ADG 2 kilo, yang non poel. Kembali lagi di pembahasannya yang momen pas saat penjualan. Jadi tadi itu momen yang pas itu sebelum hari raya Idul Fitri atau sudah hari raya Idul Fitri. Setelah itu sapi-sapinya berganti sapi kurbanan yang saya pelihara cuma 1 bulan. Jadi belinya habis hari raya itu. Saya sudah beli sapi untuk kurbanan dengan harga jual kisaran umumnya orang berkorban yang banyak yang dicari, harga 20,5 sampai 21,5 juta. Dengan rata-rata dipotong itu hasil laporannya, kalau orang yang korban yang ambil di sini harga 20,5 sampai 21,5 itu rata-rata daging keluar 160 kiloan. 160 sampai 180 kilo daging. Jadi masih apa ya? Kalau dihitung dagingan masih bagus lah, harga bagus. Jadi untuk orang yang berkorban mengambil sapi di sini, keluarnya daging pun juga insya Allah bagus dan tidak terlalu mahal juga kalau beli di sini. Lalu kalau momen yang pas lagi untuk membeli sapi, setelah itu tidak pasti ya. Kalau yang pasti itu saya ngeluarin sapi potong itu di bulan-bulan yang bagus itu Desember akhir dan sebelum hari raya Idul Fitri atau setelah hari raya Idul Fitri. Lalu kalau untuk bulan-bulan lainnya ya normal-normal saja. Kalau penjualan sapi di sini saya jual sendiri di pasar sapi Muntilan. Dan kalau di sini sapi di Lembu Express ini, di sini ada 6 yang saya rawat. Tetapi ya sebenarnya ada sekitaran 20 ekor sapi milik saya. Jadi yang lain selain 6 ini sapinya dipeliharakan di petani-petani, jadi sistem bagi hasil. Ya kalau sekarang kira-kira ada berapa ya? Kalau nggak buka catatan nggak tahu. Jadi sekitaran ada 20-an ekor keseluruhan kalau sama ini. Dan petani-petaninya pun juga menggunakan pakan konsentrat saya juga. Jadi insya Allah pertumbuhannya juga cepat. Tapi juga ada yang tidak dicombor juga. Dan apa ya? Kalau soal pakan walaupun sama, tapi perawatannya beda juga hasilnya akan berbeda juga. Dan soal pakan itu walaupun petani-petani yang pelihara sapi dari saya ini, misal pakannya sama, jenis sapinya sama, tapi perkembangannya bisa tidak sama. Jadi percepatan penggemukan sapi itu tidak sepenuhnya dari pola makan, itu tidak. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri yang mempengaruhi itu tingkat kenyamanan si sapi. Di pertama itu sapi nyaman, dia pasti gemuk dan makanan terserap dengan sempurna juga. Jadi ada banyak faktor yang video-video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Jadi banyak yang misal pakannya sama, tapi kok perkembangannya kok tetap beda padahal jenis sapinya sama. Jadi buat para peternak jangan terpaku dari penggemukan sapi itu hanya berdasarkan pakan saja. Jadi seperti itu tadi untuk pola perawatan di sapi dan juga momen-momen yang pas. Jadi momen-momen yang harga terbaik itu di bulan-bulan tadi itu yang sudah saya sebutkan. Dan untuk penjualan saya jual sendiri di pasar dengan harga jual yang terbaik, sesuai dengan kualitas sapinya sendiri. Jadi di sini sapi yang gemuk cuma ada 2 ini, 3 sama yang dugul di bawah itu. Jadi ini rawatan 2 bulan, yang itu udah rawatan 2,5 bulan. Tapi kalau untuk dipotong yang sapi jenis limosin ini
tapi dia kok masih belum poel, terus giginya itu masih rapat sekali. Jadi kayak apa ya, masih eman-eman kalau jangka 4 bulan dia mau terus dipotong gitu. Ya saya pikir-pikir sambil berjalan-jalan sampai berjalan-jalan ya, sambil jalan lah. Tapi ini mau ditahan untuk dirawat lama atau cukup sampai di 4 bulan saja. Tapi kalau misal 2 bulan lagi itu kan dia udah di 4 bulan, kalau 2 bulan lagi ini kemungkinan belum poel karena giginya masih rapat sekali, belum ada renggangnya sama sekali giginya ini ya ini. Dan mukanya masih ini, mukanya masih bocah banget ya, wajar karena dia belum poel. Tapi dia apa ya, kalau dipegang badannya dia mau, tapi kalau dipegang kepalanya dia nggak mau. Beda sama sapi yang lain-lainnya di sini, sapi-sapi lain di sini itu cuma mau dipegang kepalanya, tapi kalau si ini ya itu dia apa, nggak mau dipegang kepala, mungkin trauma di tempat sebelumnya waktu ganti kalau bisa. Tapi ini jadi cukup sekian dari saya video kali ini tentang momen yang pas dan juga cara penjualan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tonton semua video saya agar panjenengan semua tidak salah paham. Jadi apa maksud dalam video saya ini? Saya berbagi pengalaman yang semoga saja bisa bermanfaat bagi panjenengan yang ingin memulai atau sudah memelihara sapi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.